Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Bisa kita mulai? Bisa? Kita pertemuan ke-10 ya. Pertemuan 10, Ibu belum berikan untuk tugas akhir semester. Nanti di pertemuan ke-11, Ibu akan berikan tugas akhir semester. Dan di pertemuan 10 ini, kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Apakah dari kalian sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Sudah ada yang pernah mendengar ataupun bahkan sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pengujian hipotesis? Pernah dengar aja, Bu. Masih dengar aja. Iya, Jadi Bu. kalau seandainya hipotesis itu apa? Apa itu hipotesis? Kita kan sudah belajar mengenai hipotesis ya. Hipotesis. Anggapan atau pertanyaan dari materi Ibu, Bu? Anggapan atau pertanyaan yang mungkin benar atau salah, Bu? Dugaan sementara ya. Dugaan Iya, sementara, Bu. Hipotesis ya. Hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi pengujian hipotesis adalah suatu cara untuk menguji hipotesis ataupun dugaan sementara kita di dalam suatu penelitian. Ya, dalam suatu penelitian ataupun dalam suatu observasi. Jadi di dalam statistik itu dinamakan pengujian hipotesis. Jadi pengujian hipotesis itu ada istilahnya nanti hipotesis nol atau hipotesis kosong atau nul, yang mana itu tidak diharapkan diterima oleh seorang peneliti, dan ada hipotesis satu ataupun hipotesis alternatif yang mana itu diharapkan oleh peneliti, diharapkan selalu diterima. Namun pada pengujiannya itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bisa aja pengujiannya itu salah dan tidak sesuai dengan harapan kita ataupun dugaan sementara kita. Ya. Jadi di sini Bu akan sedikit memberikan suatu wacana ataupun materi yang membahas tentang pengujian hipotesis serta urutan-urutan bagaimana cara penulisannya. Ya. Sebentar kita perhatikan di sini, Ibu nggak akan lama-lama, hanya mungkin 10 menit aja. Dan tolong buka dulu kameranya semua. Ya, coba dulu dibuka kameranya. Bisa kalian buka semua kameranya? Sirut Indah ini, tolong juga dibuka kameranya. Ayo, masing-masing buka. Semuanya. Ini Aulia Sapitri mana? Herika Aulia, Armansa. Iya, tolong dibuka dulu semua kameranya. Ibu kan buka kameranya, masa kalian nggak buka kameranya? Ayo. Mana lagi? Kenapa malu sama Ibu? Nanti jumpa di tengah jalan. Oh, siapa Ibu nggak akan mungkin hafal semua dari kalian. Jadi walaupun kalian buka kamera di sini, mungkin kalau jumpa Ibu di jalan sana, Ibu nggak akan ingat semuanya. Karena penampilan seseorang itu pada saat di sini berbeda, ya. Mungkin di sini dalam kondisi yang baru bangun tidur atau gimana. Tapi kalau di luar sana mungkin udah rapi, ya. Oke, tolong mana semuanya? Kenapa ditutup? Oke, baiklah Ibu akan lanjutkan untuk menjelaskan sedikit mengenai pengujian hipotesis, ya. Jadi, kalau kita cerita mengenai hipotesis, kita akan lihat di sini ya, secara statistik.
hipotesis itu. Ya. Jadi hipotesis selain menaksir parameter populasi, ya kan? Peneliti juga perlu mengambil keputusan berdasarkan data mengenai suatu sistem. Sistem apa? Sistem tertentu yang akan dilakukan pada suatu penelitian. Jadi, contohnya semacam ini. Seorang pengusaha ingin menentukan apakah perlu atau tidak memasang iklan mengenai barangnya dalam surat kabar di suatu kota. Jadi apabila akan ada faedahnya, maka jelas ia perlu memasang iklan, tetapi jika menurut dugaannya, pemasangan iklan itu tidak akan berfaedah, tentulah ia tidak akan melakukannya. Untuk kasus ini banyak hal yang mungkin terjadi. Oleh sebab itulah diperlukan suatu hipotesis statistik untuk memecahkannya. Jadi sebelum membuat iklan itu, dan sebelum mengeluarkan dana untuk membuat suatu iklan, tentunya kita harus mengobservasi, meneliti, ya, mengobservasi ataupun menduga sementara. Apakah nanti kalau seandainya iklan itu saya buat, jualan saya atau pembeli akan meningkat? Atau misalkan kalau iklannya saya hanya buat satu, apakah akan berbeda dengan iklan apabila saya buat 5 atau lebih banyak begitu. Ya. Jadi semacam itu. Jadi artinya itu dugaan sementara itu perlu dilakukan oleh suatu peneliti agar nantinya secara konsep bisa diarahkan kemana, ya kan? Nah, jadi dugaan sementara kita itu pada saat kapan kita untuk mengetahuinya bahwasanya dugaan kita itu benar. Jadi dugaan sementara itu kita uji apakah dugaan kita itu benar atau tidak, yaitu dengan suatu penelitian atau riset pada suatu populasi tertentu, ya. Jadi kita ambillah sampelnya. Jadi dugaan itu kita ambil sampelnya dan kita uji. Benarkah dugaan yang kita buat seperti contohnya tadi yang dibuat si pengusaha ini? Jadi diambillah sampel. Sampelnya apa? Mereka membuat iklan. Misalnya dia buat iklan dalam suatu daerah tertentu, dibuatnya iklan 2. Di tempat lain juga dia buat iklan sebanyak 4 ataupun kelipatannya. Dengan perbedaan iklan yang mereka berikan pada suatu penjualan tertentu, apakah akan menghasilkan suatu pembeli yang berbeda sesuai dengan tingkat banyaknya iklan yang dibuat? Jadi mengujinya seperti itu setelah diuji dan dia buat dan dia terapkan pada suatu penjualan dia, dan dia bisa mengambil kesimpulan dan menarik kesimpulan sesuai dengan dugaannya. Ternyata, oh benar. Setelah saya ujikan hipotesis saya, dugaan saya, bahwasanya dengan membuat iklan berlipat, kita akan mendapatkan suatu faedah tertentu. Ya. Jadi semacam itu yang perlu kita buat pada saat kita membuat suatu penelitian, ya. Nah, jadi begitu. Selanjutnya, secara definisi, hipotesis statistik adalah suatu anggapan atau pertanyaan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi atau lebih. Jadi, untuk mengetahui apakah anggapan yang telah kita buat benar atau salah, sehingga kita menerima atau menolak hipotesis, diperlukan pengujian dengan data sampel. Ya, jadi kita uji data sampel yang kita punya, apakah benar atau tidak, begitu. Jadi oleh karena itu, memakai sampel, maka kebenaran suatu hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti. Artinya,
kalaupun dia benar, itu bukan berarti benar mutlak. Kalaupun dia salah, itu juga belum bisa dikatakan dia itu adalah salah mutlak. Begitu, ya. Jadi hanya ada dua keputusan tentang hipotesis yang kita buat. Menolak atau menerimanya. Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut tidak benar. Jadi kalau menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari sampel itu untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita tolak. Artinya, walaupun kita terima, bisa aja parameter yang kita buat untuk mengujinya mungkin kurang. Misalkan hanya 2. Sementara parameter bisa aja kita uji dengan 10 parameter. Tentunya kalau dengan 10 parameter kebenarannya bisa aja tidak benar. Jadi suatu kebenaran itu tidak pernah benar mutlak, ya, dan suatu kesalahan juga tidak bisa dikatakan salah mutlak. Jadi kita tidak bisa sembarangan menyalahkan orang misalnya di dalam suatu kehidupan sosial. Kalau orang salah itu nggak selamanya salah mutlak, ya. Dan kalau orang benar itu juga tidak bisa kita nyatakan itu benar mutlak, ya. Jadi harus hati-hati di sini. Jadi matematika itu mungkin lebih cenderung lebih toleransi, tapi sebagian orang menganggap orang matematika tidak toleransi. Tidak. Tapi mempunyai aturan dan sistematika tertentu yang sudah dibakukan dan sudah disepakati. Contohnya semacam inilah. Ya. Jadi dalam menguji hipotesis, kita selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan untuk ditolak. Ya. Misalnya H0. H0 itu adalah hipotesis yang dirumuskan dengan harapan untuk ditolak. Ya. Kalau peneliti itu pada umumnya menginginkan H0-nya itu ditolak. Dan H1-nya itu keinginan peneliti selalu ingin diterima. Ya. H0 itu disebut hipotesis nol. Penolakan terhadap hipotesis nol menjurus untuk pada penerimaan hipotesis alternatif. Artinya kalau satu ditolak, dengan sendirinya yang lainnya harus diterima. Tidak mungkin dua-dua diterima, itu tidak mungkin. Ya, sama dengan kalau ada malam, pasti ada pagi ataupun ada siang. Kalau ada putih, ada hitam. Jadi semua berpasangan. Begitu juga dengan ini. Kalau hipotesis nolnya ditolak, tentu H1-nya diterima. Ya. Jadi contohnya semacam ini. Pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS. Maka rumusan hipotesisnya adalah hipotesis nol. Artinya apa? Vaksin baru itu sama dengan vaksin lama. Lantas, hipotesis alternatif yang kita inginkan sebagai seorang peneliti membuat vaksin tersebut. Tentunya kita berharap vaksin baru itu lebih efektif daripada vaksin lama. Begitu. Ternyata setelah kita uji hipotesis kita, vaksin itu kita ujikan ke masyarakat misalnya. Ternyata respon dan reaksi ke tubuh konsumen atau masyarakat sesuai dengan hasil yang kita dapatkan, artinya lebih buruk. Tentunya bisa saja hipotesis alternatif kita itu ditolak. Artinya apa? Vaksin yang baru itu lebih jelek rupanya dari vaksin yang lama, begitu. Kan kemungkinan bisa aja terjadi ya, karena respon itu kan masih suatu penelitian, satu pengujian yang kita hasilnya belum tahu sebelum diujikan, gitu. Ya. Contoh yang kedua, seorang dokter mengatakan bahwa lebih 60% pasien kanker itu adalah karena merokok. Ya, dia buatlah hipotesis nolnya itu bahwasanya kalau dia sama dengan 0,6. Lantas kalau menurut penelitian dia itu dia inginkan itu bahasanya rata-rata orang yang kena kanker itu adalah perokok. Ternyata setelah kita observasi di lapangan, kita uji coba hipotesis kita ambil data kita di rumah sakit misalnya. Ternyata banyak pasien kanker itu bukan karena merokok. Jadi parameter apa yang harus kita ambil? Tentunya parameter yang kita ambil kurang memenuhi. Mungkin hanya 2 parameter saja yang kita gunakan. Sehingga tidak bisa menyatakan bahwasanya hipotesis kita itu adalah benar atau salah. Gitu ya. Selanjutnya di dalam hipotesis ataupun penolakan hipotesis itu ada istilah galat,
ya. Jadi statistik dari sampel yang diambil dari populasi merupakan perkiraan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan pada hipotesis nol. Jadi keputusan menolak atau menerima hipotesis nol mengandung ketidakpastian ataupun kekeliruan. Artinya keputusan itu bisa benar atau salah. Ya. Jadi galat itu ada namanya galat tipe 1 dan galat tipe 2. Ya, semacam ini ya. Jadi kalau menolak H0 itu bahasanya keputusan salah keadaan sesungguhnya. Dan menerima H0 itu semacam ini ya. Kalian nanti bisa baca dari materi yang sudah Ibu berikan di sini. Ya, dari contoh-contoh ini juga kalian bisa bandingkan seperti apa itu dan bagaimana cara menuliskan, apa istilah alfa dan alfa istilah beta. Ya, jadi Ibu tidak akan lama-lama di sini, tidak akan lama-lama menjelaskan materi ini, dan di sini sudah dijelaskan dengan jelas, sejelas-jelasnya di materi yang Ibu kirim di e-learning. Hanya Ibu berharap kalian bisa mencoba mengkalkulasi, menganalisis dari perhitungan-perhitungan yang di sini, yang nantinya apabila kalian kurang mengerti, baru kalian respon dan kalian kirim ke Ibu, Bu, ini kenapa bisa semacam ini ya? Jadi nanti Ibu akan tanggapin di sini ya. Untuk yang nilai Z ini, kalian nanti bisa cari di tabel distribusi normal. Ini 2,66 dapatnya dari mana? Kalian coba-coba dulu satu persatu ya. Bagi yang sudah dapat, mungkin bisa memberikan tahu lagi ya kepada temannya bahwasanya oh ini dari sini. Jadi kalau untuk kurva peluang galat tipe 1 ini semacam ini ya, alfanya di sini, tentunya betanya di sini. Kalau alfanya kecil di sini, betanya jadi lebih besar. Jadi itu harus ada seimbang. Kalau satu dikurang, tentunya yang sebelah kanan ditambah. Kalau yang sebelah kanan dikurang, yang sebelah kiri ditambah. Jadi tidak mungkin dua-dua sama banyak, itu tidak mungkin. Ya. Jadi Bu rasa untuk penjelasan Ibu hanya sampai di sini, kalian bisa menjawab, membacanya masing-masing dari materi yang dari e-learning. Ibu berharap kalian mendownloadnya dan membaca masing-masing ya. Bagi yang belum absensi, tolong segera list absensi ya. Mungkin nanti Ibu akan segera tutup absensi Ibu. Ya, Ibu tutup absensi Ibu ya. Sini. Dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.